Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Ini adalah Mitsubishi Pajero Sport yang facelift, yang terbaru new saat ini di tahun 2024. Nah, apa saja yang berubah dibandingkan yang versi sebelum facelift ini? So, simak di video kali ini. Oke, pertama-tama kita lihat dulu dari bagian depan. Ya, kalau dari bagian depan sini kalian pasti sudah ngeh apa yang berbeda dibandingkan yang versi sebelumnya. Dan versi sebelumnya itu grillnya itu didominasi oleh warna yang silver. Tapi sekarang itu dia two tone. Atasnya warna black, di bawah itu warna silver. Dan aksennya sedikit lebih bold lagi untuk bagian cutting-cutting diamondnya di bagian sini. Nah, warna blacknya itu masuk juga ke bagian headlampnya. Jadi ada juga di bagian sini nuansa blacknya yang dulu tuh warna silver atau sedikit agak ke krum-kruman. Dan lampunya tetap sama seperti dulu. Di bagian sini ada LED bar, kemudian di sini ada titik-titik LED juga, dan di bagian sini ada proyektor yang menyangkup itu low dan high beamnya. Kemudian di bagian bawah itu ada fog lampnya dan juga ada cornering lampnya. Dan di bagian sini termasuk juga ada lampu seinnya. Ada sensor parkir beberapa buah di bagian depan sini, dan untuk logo dari Mitsubishi-nya ini pakai logo yang berwarna dilapisi dengan bahan kaca, yang dimana logo tersebut menyangkup berbagai macam sensor radar yang ada di mobil ini. So, ngomong-ngomong, ini adalah versi yang menurut saya akan jadi versi yang paling laris diminati oleh konsumen di Indonesia, karena ini adalah versi Dakar 4x2 yang non ultimate. Tapi ada spesialnya sedikit untuk yang versi ultimate di tahun ini, karena ada perbedaan karakter nuansa di bagian interiornya. Nah, di bagian sini, kalau di Thailand sebenarnya mobil ini faceliftnya bukan hanya sebagai kosmetik saja, tapi juga untuk mesinnya di Thailand itu sedikit ada perubahan. Mesinnya tetap dia menggunakan 2400 cc dengan turbo diesel, tapi tenaganya sedikit naik, itu naik 1 PS dibandingkan yang versi ini. Ini kan 181 HP ya, kalau nggak salah 181 PS, yang di Thailand itu naik 1 PS jadi 182 PS. Tapi yang saya senang di Indonesia itu tetap pakai mesin yang sebelumnya, karena transmisinya kalau yang di Thailand itu dia itu bisa dibilang downgrade juga enggak, juga bisa ada pertimbangan lain dari Mitsubishi-nya, dia menjadi 6 speed yang untuk yang versi Thailand dengan mesin yang baru. Tapi di Indonesia tetap pakai mesin yang lama 181 PS, dan transmisinya tetap menggunakan 8 speednya Pajero Sport. Kode mesin sama 4N15. Dan uh, di bagian depan cukup kontroversi ya menurut saya. Ada yang suka bentuk yang model lama, ada yang suka juga yang bentuk yang model sekarang. Sekarang kita lihat di bagian samping. Kalau di bagian samping yang paling kelihatan itu adalah desain velgnya. Ukuran velg tetap sama menggunakan 18 inci dengan lebar 265, spek rasionya itu 60 R18. Tapi untuk desain velg ini sedikit mirip dengan yang dipunyai oleh X-Force ya, bentuknya hampir mirip. Tapi kalau pribadi saya lebih suka velg yang model Pajero yang sebelumnya. Untuk pengereman tentunya sudah lengkap, teknologi ABS, EBD, brake assist semuanya sudah ada di mobil ini, dan rem tentunya sudah display di keempat rodanya. Oke, kalau di bagian belakang sini perbedaannya nggak terlalu banyak ya, karena memang facelift yang sebelumnya itu sudah sangat masif banget. Yang di bagian belakang sedikit ada kesan dinamis di bagian sini, ada sedikit warna hitam di bagian sini. Kemudian perbedaannya lagi adalah penambahan fiturnya ya, maksudnya adalah penambahan fitur. Jadi untuk kick sensornya, untuk membuka pintu bagasi belakang kan sudah pakai yang tendangan kaki ya. Kalau yang sebelumnya itu cuma sensornya ada di sebelah kanan, tapi sekarang dibuat lebih banyak lagi sensornya, ada juga di bagian kiri. Jadi kita tuh lebih leluasa untuk membuka bagasinya. Ada beberapa akses untuk membukanya, dari kunci, dari tombol yang ada di bagian sini, dan juga dari kick sensornya itu sendiri. Sekarang kita langsung aja masuk ke bagian interiornya. Oke, sekarang masuk ke bagian interior Pajero Sport. Tentunya dia tinggi ya. Di interior tentunya menurut saya ada kesan yang positif dan juga negatifnya. Negatifnya, hal yang tidak saya suka di sini adalah bentuk dari lingkar kemudinya atau setirnya.
Setirnya saya lebih suka bentukan yang lama dengan tampilan yang gagah menurut saya, 5 palang seperti itu sangat pas sekali di Pajero Sport ini sendiri. Dan yang saya agak kurang suka tuh yang setir lama itu dia diturunin ke mobil di kelas di bawahnya itu Expander Cross yang pakai setir yang sama. Tapi sekarang untuk setirnya ini mirip dengan yang digunakan oleh Mitsubishi X-Force. Jadi bentukan palang 3 seperti ini kurang pas sih di Mitsubishi Pajero Sport yang tampilannya sangat tangguh, gagah, yang setirnya agak kurang sih menurut saya. Ini cocoknya di mobil-mobil yang kelasnya itu crossover ya, bentukan steering seperti ini. Oke, nuansa positifnya adalah ada penambahan fitur yang lumayan berguna untuk zaman sekarang. Pertama itu ada wireless charging di bagian sini. Di bagian sini ada wireless charging. Kemudian nuansa interiornya sekarang jadi lebih sport lagi karena dia tuh pakai nuansa yang full black sampai ke bagian plafonnya. Jadi nuansa sporty di Mitsubishi Pajero Sport sekarang itu benar-benar kental banget. Oke, ya ini belum ada kuncinya ya karena memang kuncinya orang yang pegang kunci di showroom ini lagi keluar sebentar. Tapi yang jelas untuk sistem infotainmentnya itu nggak terlalu banyak ada perubahan karena memang dia itu sudah pakai yang full digital seperti yang sebelumnya, dan infotainmentnya sendiri di bagian sini juga cukup masif ya, ukurannya juga sangat besar sekali. Untuk fitur lainnya seperti AC sudah dual zone, pengaturan sangat lengkap. Kemudian transmisinya masih pakai yang dulu ya, yang sudah saya bilang di depan tadi 8 speed yang Pajero Sport punya. Itu sangat responsif banget dan juga bisa menjadi salah satu faktor untuk lebih hemat lagi bahan bakarnya karena perpindahan giginya kan rasio itu lebih pendek ya, jadi 1 sampai ke 8 transmisi. Oke, di bagian sini kalau konsol sini biasanya kalau untuk yang versi 4x4 itu ada knob putarnya untuk versi yang 4 wheel drive. Kalau yang di sini tetap ada electric parking brake dan juga ada auto hold ya. 2 buah cup holder tentunya ada laci penyimpanan kecil di tengah sini. Dan untuk versi yang ultimate dia itu nuansanya lebih sporty lagi karena ada aksen merah-merahnya di interior. Jadi warna joknya tuh ada kombinasi warna merah, di bagian sini juga ada kombinasi warna merah. Jadi nuansa sportnya itu lebih kental lagi yang di varian ultimate. Nah, kalau di belakang fitur tambahannya itu yang dari dulu sih harusnya ada ya. Jadi jok baris kedua itu kalau yang dulu di bagian tengah itu penumpang tengah tuh nggak dapat headrest. Kalau sekarang tuh dikasih headrest di bagian tengah. Jadi untuk fitur safety-nya juga sangat proper di Pajero Sport yang baru ini. Pengaturan jok tentunya sudah elektrik di kedua sisi. Entar sini. Oh enggak, di sisi sebelah penumpang passenger car ini masih manual. Yang elektrik cuma di bagian drivernya. Untuk setir tentunya saya sangat suka Pajero Sport walaupun dia itu SUV leather frame. Pengaturan posisi berkendara sangat sporty. Jadi kalau dibandingkan dengan pesaing di kelasnya, ini duduknya dia commanding tapi tetap dapat nuansa sportinya di mobil ini. So, jadi itulah ulasan saya tentang Mitsubishi Pajero Sport yang terbaru. Kesannya positif, ada juga yang nggak saya suka ya, sedikit ornamen-ornamen kecil yang kurang saya minati di versi yang baru ini. Tapi ada beberapa hal positif yang saya sangat terima di mobil ini. Seperti contohnya ada wireless charging, kemudian nuansanya sudah full black, jadi nuansanya lebih sporty lagi. Dan untuk di pintu bagasi belakang, sensor kicknya itu lebih banyak lagi. Oke, teman-teman semua yang ingin lihat mobil Mitsubishi atau ingin beli mobil Mitsubishi, bisa kunjungin dealer Mitsubishi Lautan Berlian di Tanjung Api-Api, Kota Palembang. Untuk kontak sales saya taruh di deskripsi di bawah karena di sini tuh dealernya benar-benar nyaman banget, line up mobilnya banyak, kemudian ada mobil test drive-nya juga. Di sini juga terdapat service part yang sangat profesional dan lengkap sekali. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Goodbye.